Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita masih di bab yang sama, yaitu babus sabar, yaitu bab terkait dengan kesabaran, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, beliau fokus kepada sabar as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar terkait dengan takdir Allah, yaitu musibah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, para ulama menjelaskan bahwasannya sabar itu terkait dengan 3 hal. Yaitu yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu bersabar, ya, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar terkait dengan takdir Allah, yaitu musibah yang menimpa diri-diri kita yang tidak menyenangkan hati bagi kita. Nah, Al-Imam An-Nawawi beliau fokus kepada, ya, sabar yang ketiga ini, itu sabar terkait dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi hati kita. Ya, kemudian para ulama menyebutkan bahwasannya orang yang tertimpa musibah, ya, dari Allah, Allah berikan ujian musibah, ya, mereka itu, ya, ada yang pertama marah atau mengeluh, ya, dan ini tentunya berdosa, jemaah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ditimpa musibah, seperti apa, hilangnya keluarga mereka, seperti meninggal, ya, mereka akan apa, mereka itu akan menampar pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Padahal Nabi SAW mengatakan, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba, ya, wada'a bida'wal jahiliyah. Ya, bukan dari golongan kami orang yang apabila tertimpa musibah, ya, mereka itu menampar pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah.
Ya, oleh karenanya seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, jika dia melakukan hal demikian maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Oleh karenanya di sini disebutkan para ulama, seseorang itu ya, kalau dia ditimpa musibah, ya, maka yang pertama ada orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia marah, mengeluh, ya, seperti itu, dan ini berdosa. Yang kedua dia bersabar ketika ditimpa musibah, dan ini perkara yang wajib. Jadi ketika seseorang itu ditimpa musibah, ya, baik musibah yang terkait dengan dirinya, hartanya, keluarganya, maka dia wajib bersabar. Wajib bersabar. Ya. Jadi kalau seseorang ditimpa musibah, maka perkara yang dia lakukan adalah dia bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang ditimpa musibah, dia ridha. Dia tenang aja dengan ujian tersebut. Dia senang aja. Ya, kalau sabar tadi, ketika ditimpa musibah dia sabar, tapi dia tidak suka ketika dia tertimpa musibah, tapi dia tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ditimpa musibah dia sabar, ini merupakan kewajiban. Terkadang orang ditimpa musibah dia sabar, tapi dia nggak suka dengan ujian tersebut. Ini kebanyakan mungkin dari kita, ya. Tapi dia, ya, tidak mengatakan dan tidak mengeluh dan tidak marah, ya. Maka yang demikian wajib bagi dirinya. Yang ketiga adalah ketika ditimpa musibah dia ridha. Jadi dia tenang aja, ditimpa musibah dia tenang, jiwanya tenang. Dia tidak tidak marah, ya, dia pun tidak benci dengan musibah yang menimpa dirinya. Dan yang keempat ini yang luar biasa, yaitu ketika dia ditimpa musibah dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Ya, ada orang-orang yang justru ditimpa musibah dia malah bersyukur. Oleh karena disebutkan dalam sebuah riwayat ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu. Nabi apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditimpa musibah, yang dia ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dan perkara ridho dan bersyukur ini perkara yang mubah. Kalau sabar ketimpa musibah, wajib kita bersabar. Tapi kalau ridho dan bersyukur ini sebuah pilihan. Dan tidak semua bisa orang ketika ditimpa musibah dia ridho dan sabar. Dia ridho dan bersyukur. Mungkin kita ketika timpa musibah kita nggak sadar, kemudian kita ya agak sedikit menyesal, kemudian diingatkan bersabarlah, baru kita timbul rasa sabar. Ya, yang nggak boleh adalah mengeluh marah dengan musibah yang menimpa dirinya. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah. Bahkan kalau orang-orang di luar Islam itu ada, kalau ada keluarganya yang meninggal, maka mereka, ya, yang paling besar suaranya, teriakannya meratap niyahah, ya, sampai menampar-nampar pipi, sampai merobek pakaian. Lihat orang-orang Syiah bagaimana, ya, sampai melukai tubuh-tubuh mereka. Lihat orang-orang misalnya di luar Islam, seperti orang-orang Nasrani yang mereka ketika ada keluarga mereka meninggal, mereka pun menangis jadi-jadinya, ya, sampai menampar-nampar pipi dan yang lainnya. Ya, oleh karena jaminan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ya, cara terbaik atau solusi dalam menghadapi musibah adalah bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan hadis dari pembahasan ini. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna an-nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada sekelompok orang, yaitu sahabat dari Ansar, ya, meminta sesuatu kepada Rasulullah. Itu meminta harta, maksudnya meminta harta kepada Rasulullah. Fa'atahum, maka Rasul pun memberi. Ya, Rasul memberi. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi dan Nabi pun memberi lagi kepada mereka. Hatta nafida ma indahu. Ya, sehingga sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah. Qala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka Nabi berkata ketika seluruh hartanya yang diinfakkannya itu habis dari tangannya. Maksudnya Nabi menginfakkan seluruh yang ada di tangannya sampai habis diberikan kepada sahabat-sahabat Ansor yang meminta. Maka Nabi ketika itu langsung berkata kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kata Nabi, kalau ada kebaikan yang saya miliki, maka saya tidak akan sembunyikan dari kalian. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kalau Nabi memiliki unta di suatu lembah, Nabi akan berikan semuanya. Nabi enggak terpaut hatinya dengan dunia. Ya, diberikan. Nabi ketika diminta sama sahabatnya, Nabi enggak pernah mengatakan faqala la. Nabi enggak pernah, ya, ketika diminta sama sahabatnya bilang enggak ada atau enggak bisa. Pasti Nabi beri. Maka Nabi katakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ya, kalau ada kebaikan yang saya miliki, maka enggak akan saya sembunyikan kepada kalian. Saya kasih kalian semua. Ya. Kemudian Nabi menasihati kembali, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maksudnya dia tidak meminta-minta. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yasta'in wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan baginya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran baginya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw wasi'a minas sabr. Ya, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran ini luar biasa jamaah. Ketika seseorang diberikan kesabaran, itu lebih baik bagi dirinya dan lebih luas. Ya. Ya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Oleh karena ketika seseorang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa jamaah. Luar biasa. Ya. Makanya memang terkadang, bukan terkadang, sabar itu mudah untuk diucapkan, tapi prakteknya itu sulit. Ya, prakteknya itu sulit. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesabaran yang lebih, kesabaran yang banyak. Ya. Agar kita ketika tertimpa musibah, ya, tertimpa penderitaan yang Allah beri kepada kita, maka kita bersabar jemaah. Kita bersabar. Dan di hadis ini Nabi katakan, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan beri kesabaran baginya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya atau perkaranya itu semuanya kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak berlaku kecuali bagi seorang mukmin. Ya, ajaib kata Nabi, sungguh menakjubkan nih urusannya, perkaranya seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Ya, yang demikian itu tidaklah berlaku kecuali bagi orang yang beriman. Selain orang beriman enggak berlaku yang ini. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Kalau dia ya mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabara, dan jika dia tertimpa musibah, penderitaan, ya fakana khairan lahu, dia bersabar, maka itu juga baik bagi dirinya. Nah, solusinya jemaah, kalau kita tertimpa musibah, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersabar. Ya, hendaknya kita bersabar. Di samping kita mengambil sebab-sebab ikhtiar dan yang lainnya, kita bersabar. Ya, oleh karenanya disebutkan tanda kebahagiaan itu adalah sebagaimana Nabi sabdakan, idza u'tiya syakara, jika diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, jika tertimpa musibah dia bersabar. Wa idza adnaba istighfara, jika dia berdosa dia beristighfar. Maka bahagia udah. Orang mukmin itu seperti itu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Wa idza adnaba istighfara, kalau dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa jemaah. Adapun orang kafir enggak berlaku. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat, ya nikmat tersebut justru akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dia enggak bersyukur lagi dengan nikmat. Ya, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya tentang kenikmatan yang mereka dapatkan itu. Nah, jika mereka orang kafir tertimpa musibah, ya, dan dia nggak bersabar, ya, itu makin memberatkan diri mereka. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tips-tips dari Nabi ketika kita ditimpa musibah sehingga kita pun mengimani takdir. Oleh karenanya keburukan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya, wa syarrun laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ada yang namanya al-muqaddar, yang ditakdirkan. Ya. Ada al-muqaddar, ya, ada hikmah kenapa Allah ya membuat demikian. Contohnya misalnya dalam firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan yang ada di darat maupun di laut, ya, diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Zaharul fasad, telah nampak kerusakan. Ini merupakan al-muqaddar, yang ditakdirkan. Kalau al-muqaddar itu yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, apa tujuan Allah menakdirkan itu? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian yang mereka perbuat itu, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya agar mereka kembali, seluruhnya baik. Jadi perbuatan buruk nggak bisa dinisbatkan kepada Allah. Allah mentakdirkan ada kerusakan. Iya, al-muqaddar. Yang namanya ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Allah, ya,
Hikmahnya dari itu la'allahum yarjun, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmahnya tentunya ada kebaikan. Ya. Apa yang Allah takdirkan itu baik semuanya. Ya, jadi jangan salah memahami takdir. Ya. Dalam pandangan manusia iya mungkin buruk, tapi dalam pandangan Allah, Allah lebih mengetahui tentang hambanya. Allah lebih mengetahui tentang ciptaannya itu. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala, ya, lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Ya, ketika tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakitnya sudah semakin parah dan sudah semakin berat, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, berkata kepada ayahandanya yaitu Nabi, wa kalbu abatahu, ya, kata Fatimah, sungguh sangat berat penderitaanmu wahai ayahku. Ya, sungguh sangat berat. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sakit, dan sakitnya itu Nabi 2 kali daripada orang di antara kita, Pak. Ya, kalau Nabi itu, kalau kita sakit sekarang, Pak, demam itu paling tinggi berapa, Pak? 40 derajat saja sudah tinggi. Ya, kalau dibandingkan demamnya dengan 2 orang di antara kita berarti 80, Pak. Kalau orang udah step. Ya, maka ketika Fatimah melihat ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, maka beliau mengatakan wa karba abatahu, ya, betapa berat, ya, penderitaan ayahku. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, laisa ada abiki karbun ba'dal yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada setelah hari ini bagi ayahmu penderitaan. Tidak ada bagi ayahmu setelah hari ini penderitaan. Karena apa? Karena setelah ini Nabi wafat. Nggak ada penderitaan setelah ini. Ya, kalau orang-orang soleh itu boleh diberikan harapan, Pak. Ya, diberikan harapan. Ya, diberikan rasa kegembiraan. Ya, diberikan harapan-harapan. Ya, setelah ini insya Allah kamu dalam keadaan baik, di sisi Allah engkau baik, karena terlihat dia orang soleh, Pak. Sebagaimana Nabi memberikan harapan dan keyakinan kepada putrinya, ya, setelah hari ini bagi bapakmu, bagi ayahmu tidak ada penderitaan setelah hari ini. Kalau ada orang sudah sakaratul maut, insya Allah dia terkenal adalah orang soleh, ahli ibadah, insya Allah, ya kan, maka dalam keadaan soleh. Kita berikan harapan-harapan kepada keluarganya yang mau ditinggalkan, insya Allah ini kalaupun meninggal bapak dalam keadaan baik. Kasih harapan kepada keluarga, sebagaimana Nabi memberikan harapan kepada, keyakinan kepada Fatimah. Kita jenguk orang sakit dalam keadaan sakaratul maut, mudah-mudahan bapak, ya, sehat. Kalaupun nggak sehat, Allah takdirkan bapak nggak ada, semoga bapak dalam kebaikan. Kita berikan hal-hal demikian kepada, motivasi kepada keluarganya. Falamma mata qalat, maka ketika Nabi wafat, ya, Fatimah anak Nabi berkata, ya abatahu ajaba rabban da'ahu, wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abatahu jannatul firdaus ma'wahu, wahai ayahandaku yang surga firdaus tempat kembalimu. Ya abatahu ila Jibril nan'ahu, wahai ayahandaku kepada Jibril aku beri kabar kewafatanmu. Ya. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi
ingin dimakamkan, ingin dikuburkan, ya di situ ada Anas dan para sahabat yang lainnya. Maka Fatimah berkata kepada Anas dan para sahabat yang lainnya, "Atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab?" Ya, apakah jiwamu, ya, apakah jiwa kalian merasa baik ketika menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ya tentunya para sahabat tidak merasa baik karena mereka pasti bersedih. Ini kesabaran yang luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika para sahabatnya menaburkan tanah di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat pun sebenarnya tidak, tentunya mereka juga merasa tidak tega jemaah. Kita kalau meninggal keluarga kita saja, kita sedihnya luar biasa jemaah. Bagaimana ketika kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu, ketika Nabi dikuburkan, kita menaruh tanahnya, ya, bagaimana enggak sedih? Oleh karenanya Fatimah, anaknya beliau bersabar jemaah. Dan para sahabatnya pun bersabar akan hal itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, sebagaimana ya, para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, mereka sebagiannya termasuk Umar, ya, ada yang tidak, ya, percaya kalau Nabi itu wafat. Ya, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka juga akan mati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Qul innama ana basyarukum mithlukum yuha ilayya. Ya, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian, seperti kalian. Yang membedakan Nabi diberikan wahyu. Dalam sebuah riwayat dikatakan innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna. Aku adalah manusia biasa seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ini jangan sampai timbul khurafat-khurafat jamaah. Ya. Bilang Nabi, ketemu Nabi dalam keadaan yaqazan. Nabi ketemu saya dalam keadaan terjaga. Kalau kita ketemu Nabi dalam keadaan mimpi, iya. Tapi kalau ada orang-orang yang mengaku ketemu Nabi dalam keadaan terjaga semacam ini, Nabi memperhatikan saya, ini banyak bohongnya. Ya. Maka ketika para sahabat termasuk Umar, ketika Nabi wafat, ya, pada nggak percaya sampai Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, nih pedang nih. Ya. Maka Abu Bakar menenangkan Umar, dan perkataan Abu Bakar ini disampaikan di depan para sahabatnya. Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innaka Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak mati.
Ya. Zaid pun tidak mati jemaah. Ya. Dan bagaimana Fatimah sabarnya beliau. Ya, sampai-sampai beliau memikirkan ayahandanya. Karena 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat. Ya. 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah anaknya wafat. Karena memikirkan ayahnya, rindu kepada ayahnya. Tapi dia bersabar. Ya. Maka ketika anaknya Ibrahim, Nabi wafat, Nabi mengatakan, ya, inna qalban la yahzan. Ya. Sesungguhnya hati ini bersedih dan mata berlinang air mata. Wala naqulu, ya, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tertimpa musibah, ucapan yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus tahu, karena kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dari Abi Zaid, yaitu Usamah bin Zaid, ya, bin Harithah, itu anak atau mantan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-duanya dicintai oleh Nabi. Bapaknya dicintai Nabi, anaknya pun dicintai sama Nabi radhiyallahu anhuma. Itu Usamah bin Zaid. Qala, dia berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad tudil fashhadna. Ya, kata Usama, salah satu putri Nabi mengutus seorang utusan, ya, mengatakan bertemu dengan Nabi, sesungguhnya anakku dalam keadaan sakaratul maut, fashhadna, maka hadirlah, saksikanlah. Maksudnya Nabi suruh datang ke tempat anaknya beliau. Disebutkan kalau tidak salah ini anaknya Zainab. Ya, Zainab. Ya, Nabi maksudnya suruh datang, ini anak Nabi, ya, mengirim utusan untuk mengabarkan bahwasannya anak saya dalam keadaan sakaratul maut, fashhadna, maka hadirlah, datanglah. Ya, seperti itu. Fa'arsala yuqri'us salam wa yaqul innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kemudian Nabi mengutus kembali utusan tersebut dengan mengucapkan salam, ya, kepada putrinya, ya. Terus Nabi menitipkan pesan tersebut dengan mengatakan innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya menjadi hak Allah mengambil dan memberi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah telah ditentukan waktunya. Ada waktunya. Ya. Jadi menjadi hak Allah itu mengambil dan memberi. Ya, dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu telah ditentukan waktunya, ada waktunya. Ya. Maksudnya apa? Ya, kalau Allah memberi kita harta, dan hak Allah memberi kita harta, dan hak Allah juga Allah mengambil harta tersebut. Iya atau tidak? Iya. Allah memberi karunia kita seorang anak. Ya, kemudian Allah mengambil anak tersebut dengan diwafatkan. Itu hak Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu telah ada waktunya. Manusia juga ada waktunya. Ada masanya, ada usianya. Jadi kalau Allah mau ambil, terserah Allah. Allah memberi kepada kita karunia seorang anak, dan Allah mengambil kapan saja, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya.
Kemudian Nabi katakan faltasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan mohonlah, ya, berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kemudian putri beliau mengirim kembali utusannya sampai bersumpah agar Nabi datang ke rumah beliau melihat cucunya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Faqama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz ibn Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi berdiri bangkit, ya, bersamanya Sa'ad bin Ubadah, kemudian Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat yang lainnya berangkat, ya, ke rumah putri beliau untuk melihat cucunya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka diangkatlah anak tersebut, ya, kepada Nabi. Aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa, maka didudukkan di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi melihat nafasnya itu sudah tidak stabil, sudah bergetar, karena mungkin dalam keadaan sakaratul maut. Fafadat ainahu, kemudian Nabi pun meneteskan air matanya. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hada?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kenapa ini? Ya, kata Sa'ad bin Ubadah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi rahmatun ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah letakkan di hati-hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi, di dalam hati siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama, sesungguhnya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang penyayang. Sesungguhnya yang Allah itu Maha Penyayang, dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang punya sifat rasa sayang. Di antara faedahnya bagaimana Nabi, ya, memberikan wejangan kepada putri beliau dan solusi kalau kita ditimpa musibah dengan kehilangan anak kita, fal tasbil wal tahtasib, kita bersabar dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berat, ya, ditinggal seorang anak itu beratnya luar biasa, apalagi seorang ibu, ya. Maka kita disuruh apa? Bersabar solusinya dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bersabar, bahkan kita mengeluh dan marah, kita justru berdosa, ya, nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, kalau Allah sudah memberi, dan Allah juga bisa mengambil. Hak Allah itu memberikan kepada kita, baik harta, ya. Ketika Allah memberikan harta, maka hak Allah juga mengambil, ya. Jadi kita nggak usah kaget, karena memang hak Allah itu memberi dan mengambil. Allah memberikan kepada kita anak, kemudian Allah mengambil anak kita, dan ini adalah hak Allah. Ya, kita harus bersabar, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah hadis yang lainnya adalah kalau seseorang itu, ya, ditimpa musibah dengan meninggalnya salah satu keluarganya, kemudian dia menangis, ini biasa, wajar. Karena ada sebagian keyakinan yang keliru. Jangan sampai nangis, nanti kalau nangis netes, nanti mayatnya diazab. Nangis itu boleh jemaah, dan ini merupakan rahmat.
Yang nggak boleh adalah berlebih-lebihan. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, kita nangis, nggak masalah. Nabi saja nangis. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di hati-hati para hamba-hambanya. Yang nggak boleh itu adalah dia menjerit-jerit, nangisnya berlebihan, sampai merobek-robek baju, sampai menampar-nampar pipi, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Sebagaimana Nabi katakan, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang apabila ditimpa musibah dia menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti ketika ditimpa musibah dengan kehilangannya anak atau istri atau suami, ya kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Jadi seperti itu. Enggak ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi nangis itu dibolehkan jemaah. Ya. Nangis itu dibolehkan. Ya. Nangis dibolehkan. Asal tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi ketika cucunya wafat, Nabi menangis. Sehingga saat yang menyaksikan berkata, ya Rasulullah, mahada, kenapa engkau menangis? Maka jawab Nabi, hadi rahmah. Ini adalah rahmat. Ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Ya, rahmat yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Ya. Maka wajar. Bahkan ini merupakan suatu hal yang mungkin fitrah. Jadi kalau ada orang yang meninggal keluarganya dia nggak nangis, wah, gimana ceritanya? Khawatir hatinya keras jemaah. Ya, sekuat apapun, ya, siapa khalifah yang paling tegas? Umar, beliau menangis. Ya, orang tegas itu bukan berarti nggak bisa nangis. Justru kalau orang sulit nangis, khawatir hatinya keras. Ya, khawatir hatinya keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pembahasan hadis yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena hadis selanjutnya ini hadis yang sangat panjang yang tentunya kalau kita bacakan sekarang dikhawatirkan waktunya tidak cukup, maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang lalu, ya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin, ya, jadikanlah ya sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Kenapa Allah sebutkan sabar dulu, ya, baru salat? Bukankah salat itu tiang agama? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwasannya kalau salat itu ibadah khusus, ibadah tertentu. Sedangkan sabar itu cakupannya luas. Cakupannya lebih luas. Karena orang yang salat juga pasti sedang bersabar dalam apa? Dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dia salat kalau enggak bersabar. Salat subuh lagi ngantuk-ngantuknya. Ya, nuntut ilmu, lagi ngantuk-ngantuknya, dia bersabar. Tentunya dia bersabar. Kalau nggak bersabar, dia nggak akan sholat subuh berjamaah. Dia nggak akan duduk di majelis ilmu. Maka cangkupan sabar itu lebih besar dibandingkan sholat. Sholat ibadah tertentu. Ya, karena orang sholat juga dia pasti bersabar. Ya, orang menuntut ilmu juga bersabar. Jadi sabar itu cangkupannya lebih luas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ketika seseorang kena musibah, Nah, lalu dia bersyukur, itu luar biasa. Apa motivasinya tuh Pak? nah. Ya. Motivasi ketika dia bersyukur sebagaimana Nabi apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, tentunya yang dibenci atau yang tidak disukai musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji ya bagi Allah atas dalam segala keadaan. Tentunya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan balasan yang banyak. Ya, karena tadi Pak disebutkan kalau orang tertimpa musibah biasanya ada empat tipe orang tertimpa musibah. Yang pertama tadi dia marah, ngeluh, ini merupakan berdosa, perkara yang tidak dibolehkan. Yang kedua dia bersabar, dan ini merupakan kewajiban. Jadi kalau orang ditimpa musibah, maka dia wajib baginya sabar. Kalau dia nggak sabar, dia marah, dia mengeluh, dia berdosa. Yang ketiga dia ridho, ya dia tenang saja, ya, dan tidak berkomentar apa-apa. Dan bersyukur ini cakupannya lebih tinggi dibandingkan ridho, karena ini sebuah pilihan. Tentunya dia hikmahnya supaya dia mendapatkan balasan yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Karena orang yang bersabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Ya, motivasinya yang pertama karena dia mengikuti sebagaimana Nabi. Ya, supaya mendapatkan tingkatan derajatnya yang lebih tinggi, Pak. Kalau dia bersabar, ya itu merupakan kewajiban. Kalau dia ridho dan dia bersyukur, ini merupakan pilihan. Dia mau bersyukur atau dia bersabar saja. Kalau dia bersabar, dia tertimpa musibah, dia bersabar, dia bersyukur, ini tingkatannya derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya bersabar saja dan ridho saja. Wallahu ta'ala. Ada lagi? 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz tadi dikatakan ketika seseorang ditimpa musibah, dia wajib bersabar. Kalau dia tidak bersabar, dia berdosa. Pertanyaan saya, selain berdosa, apa kira-kira bahayanya seseorang apabila dia tidak bisa bersabar ketika ditimpa musibah? Iya, Terima kasih. Tidak ada yang lebih besar bahayanya kecuali dia berdosa. Ya, tidak ada ya sesuatu yang lebih besar bagi seseorang melainkan dia berdosa. Ya. Adapun efek-efek yang lainnya mungkin dia stres. Ya, frustasi. Alhamdulillah dijawab sama ibu-ibu. Ya, frustasi, ya kan, bisa karena nggak cuma takdir, kenapa saya begini, kenapa dia begitu, pikiran banyak, kemudian stres, bisa nanti malah hilang akalnya, ya kan. Dia nggak menerima takdir, jemaah. Ya, dia nggak menerima takdir. Padahal kalau kita tadi mengetahui hadis tadi, innallaha ma akhadha, ya, sesungguhnya menjadi hak Allah, Allah mengambil, dan menjadi hak Allah, Allah juga memberi. Jadi kalau kita sudah tahu seluruhnya ini berasal dari Allah dan tentunya akan kembali kepada Allah, kita harusnya sudah paham ini. Jadi kita nggak akan banyak kecewanya. Ya, nggak akan banyak kecewanya. Oleh karenanya kan dalam arkanul iman itu antu'mina bil qadri khairi wa syarri. Itu engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi jangan kita menerima takdir yang baik-baik aja buat kita. Cuman kita nggak beriman kepada takdir yang tidak menyenangkan bagi kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Nah,
Tapi kita cukupkan, nakhtim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.